Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Shalom semuanya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di dalam perjalanan, yang ada di manapun Anda berada, yang jauh dari luar pulau Kalimantan, kiranya semuanya kasih karunia Tuhan menyertai Anda dan saya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita sebelum masuk dalam doa-doa kita Bapak Ibu, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkannya Bapak Ibu, saya harap semuanya dalam posisi yang bagus, posisi yang enak, jangan ada yang jalan ke sana kemari, jangan ada yang gerasak-gerusuk, yang anak Anda mungkin yang lari sana lari sini bisa ditenangkan, supaya Anda mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap Anda bisa duduk dengan tenang, mengambil sikap yang baik, duduk dengan baik, dan tidak diganggu dengan HP-mu, dengan telepon, dengan WA, dengan SMS, dengan apapun itu, tetapi Anda fokus dan tidak diganggu dengan masakan yang ada di dapur. Matikan dulu kompormu, supaya kita sama-sama malam hari ini menerima berkat dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, kami siapkan hidup dan bejana hati kami, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang kata membenci. Membenci. Katakan bersama-sama, membenci. Di dalam Alkitab dikatakan begini. Di dalam Alkitab, ternyata kata membenci itu adalah sesuatu yang tidak Tuhan suka. Di dalam Matius pasal 5 Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-43 dan ayat 44. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-5, dalam ayat Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44 dikatakan begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, tetapi Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bukan hanya yang kau benci, tapi musuh. Tingkatannya lebih tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan hanya yang mencubitmu, bukan hanya Bapak Ibu yang kekasih yang mungkin mengambil barang bendamu, tupperwaremu yang dipinjam tapi sampai hari ini belum dipulangin. Tetapi ada yang lebih parah lagi, berdoa lagi bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata menganiaya Bapak Ibu Saudaraku itu sesuatu kalimat yang sangat kejam. Perbuatan atau sebuah tindakan yang tidak sepatutnya, yang sangat mengerikan. Tingkatannya lebih tinggi. Yesus menekankan kepada Anda adalah kita tidak membenci musuh, tapi kita kita mengasihi musuh. Kita tidak membenci, malah sebaliknya kita mengasihi musuh. Dan terus kalimatnya dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, misalnya saya tanya Pak Yodi, ketika ada seseorang menghajar siapa namanya anaknya? Jos, buatlah Jos umur 15 tahun, ternyata dianiaya oleh tetangga sebelah karena Pak Yodi pergi keluar kerja dan dikeroyok dan dianiaya, patah kakinya saudaraku, matanya sebelah sudah bengkak dan giginya habis. Bagaimana perasaan Pak Yodi? Mampukah berdoa dan mengasihi mereka? Ini bukan hal yang mudah, tapi itulah yang Yesus ajarkan kepada Anda dan saya. Itu bukan hal yang gampang. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudaraku beberapa tahun yang lalu, dan saya sudah hidup dalam pertobatan, dan saya mengerti benar-benar itu firman Allah. Saya diludahin oleh seseorang Bapak Ibu Saudaraku. Itu ndak enak.
Kalau ludah itu sudah kering Bapak Ibu, wah itu rasanya aromanya, na'udzubillah, baunya minta ampun. Kalau seandainya saya mau tanya Anda dan saya semuanya, yang Anda percaya kepada Yesus, ketika ada seseorang yang membencimu dan meludahi mukamu, apa tindakan yang kau lakukan? Apakah engkau berkata, aku mengasihimu, dan engkau berdoa buat dia? Halo? Itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang gampang. Tetapi Yesus mengajarkan jangan pernah membenci siapapun. Walaupun dia berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda kulit, berbeda apalagi, berbeda bangsa, kita tidak boleh membenci siapapun dan tidak boleh membenci sekalipun dia orang lain yang bukan bangsa kita, yang bukan keluarga kita, yang bukan teman kita, yang bukan suku kita, yang bukan seagama dengan Anda dan saya, yang bukan segereja dengan Anda, yang mungkin beda denominasi. Alkitab mencatat kepadamu dan kepadaku, engkau tidak layak membenci mereka. Tapi yang Yesus ajarkan adalah kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita berdoa bagi orang-orang bangsa lain, kalau kita berdoa buat bangsa Libanon, kalau kita berdoa bagi bangsa-bangsa yang pernah memusuhi kita, yang pernah menjajah kita, mungkin ke Bapak Ibu Saudaraku karena kita tidak pernah merasakannya, mungkin kita masih bisa berdoa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku ketika kasat mata sudah dianiaya keluarga kita dan ada di depan matamu, mampukah kita berdoa dan mengasihi dia? Ini bukan hal yang gampang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesus lebih jauh mengajarkan kepada kita. Satu tingkat lebih tinggi dari agama-agama manapun mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kalau Anda dan saya hari ini membenci sesamamu manusia, kalau Anda hari ini membenci orang tuamu yang melahirkanmu, kalau hari ini engkau benci kepada papamu karena mungkin tidak seperti apa yang kau harapkan, kalau hari ini engkau benci kepada ommu, kalau hari ini engkau benci kepada siapapun, maka Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah pengikut Kristus, karena Alkitab mencatat demikian. Di dalam 1 Yohanes 2:9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, artinya barang siapa ia berkata ia dalam Kristus, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang atau ia berada dalam Kristus, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Berapa banyak di antara Anda dan saya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Anda sebagai seorang diakon, Anda sebagai seorang majelis, Anda sebagai seorang pendeta, Anda sebagai seorang jemaat, Anda sebagai aktivis gereja, atau Anda berkata Anda adalah seorang pelayan Tuhan, atau Anda berkata Anda adalah seorang pengikut Kristus, tetapi sampai hari ini engkau membenci sesamamu, sampai hari ini engkau membenci orang tuamu, engkau masih kesal dengan pendeta A, pendeta B, sinode A, sinode B, engkau tidak suka dengan pendeta sana, dengan pendeta sini, dan Alkitab mencatat kepada kita semuanya, sesungguhnya engkau berada dalam kegelapan. Yesus tidak mengajarkan itu kepada kita. Sekalipun pernah engkau mungkin kesal, sekalipun engkau mungkin pernah kecewa, sekalipun engkau pernah kepahitan dengan pendeta A, pendeta B, pendeta C, mungkin engkau pernah ditipu oleh pendeta atau siapapun dalam gerejamu, tetapi dengarkan baik-baik pada malam hari ini, Alkitab mencatat bahwa engkau harus berdoa buat mereka dan mengasihi mereka. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau benar-benar Anda mau mengikut Yesus, maka dengarkanlah firman ini dan lakukan. Di dalam Lukas 6 ayat 28, Bapak, Lukas 6 ayat 27 dikatakan begini. Lukas pasal 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu.
Ayat 28-nya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 35 juga ditegaskan begini. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau ingin mendapatkan upah dari sorga, maka saudaraku Yesus mengajarkan adalah kasihilah musuh. Berapa banyak orang beramal Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak orang membantu A, membantu C, membantu D. Artinya dia beramal, dalam tanda kutip dia beramal Bapak Ibu. Tetapi saudaraku merasa upahnya sudah ada di surga. Tapi dia membenci saudaranya, dia membenci orang tuanya, dia membenci adiknya, dia membenci saudaranya, dia membenci teman-temannya, dia membenci teman tetangganya. Orang begini dapatkah mendapatkan upah? Orang begini pantaskah disebut anak-anak Allah? Tidak. Karena Alkitab tadi jelas mencatat orang-orang seperti ini berada dalam kegelapan. Artinya orang-orang seperti ini bukan anak-anak terang, tetapi anak-anak dalam kegelapan. Kalau ada di tempat ini saudaraku yang kekasih yang suka membenci, kalau ada di tempat ini yang sampai hari ini masih mendendam, kalau ada di tempat ini masih menyimpan kekesalan, kepahitan, kalau ada di tempat ini sampai hari ini masih membenci orang tuanya dan tidak menerima keberadaan orang tuanya, dengarkan baik-baik saudaraku yang kekasih. Anda harus kembali kepada keajaiban keterangannya Tuhan. Anda harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Anda harus membiarkan diri Anda diproteksi oleh kebenaran firman Allah. Sehingga Kristus melalui rohnya berkuasa atas hidupmu. Sehingga cara berpikirmu, sikap hati dan pikiran, perbuatan dan perkataanmu itu menggambarkan Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Memang bukan hal yang mudah. Ketika Anda disakiti, ketika Anda dirugikan, ketika Anda dianiaya, bukan hal yang mudah mengasihi. Bukan hal yang gampang untuk berdoa buat mereka. Berdoa buat orang lain yang tidak pernah menyakiti kita adalah hal yang mudah. Berdoa buat orang-orang di sekitar kita yang tidak pernah merugikan kita adalah hal yang mudah. Tetapi ketika Tuhan suruh Anda berdoalah buat musuhmu, berdoalah buat yang menganiaya kamu, berdoalah yang pernah membuat engkau rugi ratusan juta, berdoalah buat orang-orang yang pernah membuat engkau bangkrut. Apakah ini gampang? Apakah ini mudah? Itulah pengikut Kristus. Tingkatan-tingkatan ini Bapak Ibu Saudaraku akan terus berjalan sampai kepada Anda memperoleh Yerusalem yang baru. Tingkatan-tingkatan ini Bapak Ibu akan terus berjalan. The next level, naik tingkat. Kekristenan Anda akan dibangun dan dibangun dan dibangun dan dibangun. Sampai kepada mengarah kepada Kristus Yesus. Yaitu hidup dan caranya Tuhan. Bukan lagi hidup dengan caramu. Sebabnya ada lagu yang berkata, aku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Cara yang lama apa? Suka-suka kita dengan hidup ini. Cara yang lama apa? Maunya kita dengan hidup ini. Tetapi cara hidup yang baru, yang dimana Kristus telah berkuasa, bukan suka-sukanya kita, tapi suka-sukanya Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, ambil keputusanmu. Jangan pernah engkau membenci siapapun. Saya ulang sekali lagi. Jangan pernah engkau membenci siapapun. Jangan pernah engkau Bapak Ibu menyimpan dendam dengan siapapun. Jangan pernah engkau sakit hati dan berlarut-larut engkau pendam semua itu. Sekian tahun, lepaskan semuanya itu. Lepaskan pengampunan. Sebab Yesus berkata dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Anda tidak pernah melepaskan pengampunan, bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepadamu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kalimat kata benci itu perlu Anda dan saya renungkan dengan baik. Bahwa Allah tidak suka dengan orang-orang
yang menyimpan kebencian dalam hidupnya. Allah tidak suka dengan orang-orang yang hidupnya dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan sakit hati, dengan kekecewaan. Allah tidak suka dengan kebencian itu. Tapi Allah senang dengan orang-orang yang suka mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Mengasihi sesama kita masih mudah. Mengasihi orang-orang yang baik dengan kita gampang apa tidak? Gampang. Tapi kalau mengasihi musuh gampang apa tidak? Tidak. Berdoa buat bangsa gampang enggak? Gampang. Berdoa buat orang lain gampang enggak? Gampang. Berdoa buat teman gampang enggak? Gampang. Tapi berdoa buat orang yang pernah menyakiti dan menganiaya kita gampang apa tidak? Tidak. Tapi itulah yang Yesus ajarkan kepada Anda. Sebelum saya akhiri kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, maka ada sebuah tulisan saya yang saya tulis Bapak Ibu Saudaraku tadi pagi. Sebenarnya ini 2 minggu yang lalu sudah terkonsep dalam pikiran saya. Tapi pas tadi saya di kantor, pas saya ingat Bapak Ibu, saya oret-oret dalam sebuah kertas. Dengarkan baik-baik. Kalau agama yang Anda anut atau yakini itu membuat engkau membenci sesamamu, manusia ciptaan Tuhan, berarti yang pertama, saya ulang ya. Kalau agama yang Anda anut atau yakini itu membuat engkau membenci sesamamu manusia ciptaan Tuhan, berarti 2, 1. Ada yang salah terhadap agama yang Anda anut. Saya ulang sekali lagi. Kalau agama yang Anda anut atau yakin itu membuat engkau benci terhadap sesamamu manusia ciptaan Tuhan, berarti 2, yang pertama, ada yang salah terhadap agama yang Anda anut atau yakini. Yang kedua, berarti agamamu sedang membenci Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Berarti agamamu yang kau yakini sedang membenci Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, atau Anda salah memilih guru, pemimpin, pengajar agama atau spiritual. Nangkap Anda apa yang saya maksud ini? Kalau Anda dengar Bapak Ibu Saudaraku ada orang Kristen yang membenci agama orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada orang Kristen saudaraku yang kasih membenci agama orang lain, atau membenci gereja lain, atau membenci pendeta lain, atau membenci sinode lain, berarti ada yang salah terhadap agama yang dia yakini. Atau juga berarti agamanya sedang membenci Tuhan yang menciptakan itu. Atau yang ketiga, Anda salah memilih guru, pemimpin, pengajar agama spiritual. Jadi kalau Anda lihat di sebuah media sosial Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin harian sedang marak sekali, yang berkoak-koak di media sosial, kalau dia benci terhadap agama orang lain, berarti ada yang salah terhadap agamanya yang dia anut. Bisa jadi agamanya sedang membenci Tuhan yang menciptakan manusia itu. Atau yang ketiga, atau Anda salah memilih guru, pemimpin, pengajar, atau agama spiritual yang Anda yakini. Tetapi Yesus selalu mengajarkan berbeda. Dia selalu mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Yesus datang tidak pernah membawa agama. Dengarkan baik-baik. Yesus datang ke dunia tidak pernah membawa agama. Dan yang selalu saya ajarkan, agama tidak pernah menyelamatkan. Sekali lagi saya ulang, agama tidak pernah menyelamatkan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
yang percaya kepada Yesus, yang memperoleh janji dan yang memperoleh keselamatan. Kalau hari ini siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ambil keputusanmu. Jangan pernah engkau membenci siapapun, karena Yesus paling tidak suka dengan orang yang membenci sesamanya. Manusia ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Boleh Anda berbeda keyakinan, boleh Anda berbeda agama, boleh Anda berbeda sinode, boleh Anda berbeda gereja, boleh Anda berbeda label, boleh Anda berbeda suku, boleh Anda berbeda kulit, tetapi dengarkan baik-baik. Yang Yesus ajarkan adalah kasihilah musuhmu, bukan bencihilah musuhmu. Tidak. Tapi kasihilah musuhmu, berdoa buat dia. Saya merenung Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang lain membenci sesamanya manusia, berarti ada yang salah terhadap agama yang dia anut. Kalau memang tidak agama yang salah Bapak Ibu, yang kedua paling tidak, berarti agama yang dia anut sedang membenci Tuhan yang menciptakan manusia. Kalaupun tidak poin yang kedua, ada yang ketiga. Atau Anda salah memilih guru, pemimpin, pengajar agama spiritual atau gembala. Karena Yesus mengajarkan gembala yang agung, gembala yang mulia. Dia selalu mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah buat dia. Ambil keputusanmu hari ini. Jangan pernah engkau mengikuti sikap dan egomu, kemarahanmu, sampai engkau membenci orang tuamu. Mungkin bertahun-tahun tahun baru, mungkin bertahun-tahun silih berganti, sampai hari ini, bahkan sampai kepada kematian orang tuamu, engkau tidak pernah menyelesaikan masalahmu, bahkan engkau masih menyimpan dendammu. Saya mau katakan itu bukan pengikut Kristus. Sebab pengikut Kristus adalah ia memiliki roh pengampunan dalam hidupnya. Ia mau menerima orang lain apa adanya. Ia bisa bergandengan tangan dengan siapapun. Ia bisa berkumpul dengan siapapun. Ia bisa berbagi dengan siapapun. Tanpa ada kemarahan, kebencian di dalam hatinya. Itulah pengikut Kristus. Kalau hari ini engkau kesal dengan temanmu satu kantor. Kalau hari ini engkau masih benci dengan temanmu satu kantor. Kalau hari ini engkau benci dengan temanmu satu pelayanan. Kalau hari ini engkau benci dengan temanmu tetanggamu sebelah. Saya mau katakan hari ini, buang sikap yang demikian. Dan ambil keputusanmu untuk mengikut seperti Yesus yang selalu berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.